Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi dan hal-hal yang terkait dengannya. Hari ini saya mau bicara soal Kompas, surat kabar grup penerbitan yang hari ini pendirinya Pak Jakob Utama meninggal dunia pada usia 88 tahun. Beliau orang baik, orang besar, dapat hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena beliau mendapat bintang Mahaputra dari negara. Memang orang besar diakui negara dan memang orang besar beliau, begitu dia menyumbangkan tidak hanya sebuah kerajaan bisnis tetapi juga tradisi jurnalistik yang baik yang sejak tahun 60-an berdiri sampai hari ini turut membentuk, memberi arah kepada perjalanan bangsa ini. Untuk itu kita tidak pernah meragukan, saya kira, kebesaran seorang Jakob Utama. Saya tidak kenal secara pribadi dengan beliau karena pernah sekali dua acara melihat beliau, tapi ya merasa tidak pantas untuk menyapa seorang besar seperti itu. Tapi saya bekerja di grup media lain. Bosnya lain, bos saya Dahlan Iskan di Jawa Pos. Tapi ada satu yang bisa saya ceritakan terkait Kompas, tidak secara langsung dengan Pak Jakob Utama ya. Yaitu ya puisi. Apa yang saya geluti sejak saya bikin blog Sejuta Puisi blogspot.com itu tahun 2000 akhir mulai. Dan sejak saya ngeblog itu, saya bereksperimen menulis puisi, mencoba berbagai hal, saya pajang di blog saya, tapi saya belum merumuskan bahwa blog itu adalah studio saya gitu. Tapi sejak saat itu saya mulai rajin mengirim ke Kompas. Saya nggak pernah ngirim ke koran lain. Sekali dua kali dimuat di Media Indonesia, sekali dua kali dimuat di Republika, dan pernah di Pikiran Rakyat, Horizon nggak pernah, sampai dia tutup. Saya terutama mengirim puisi ke Kompas karena buat saya kayak itu barometer pada saat itu, kayak patokan puisi saya harus dimuat di situ, baru saya menganggap saya berhasil menulis puisi. Dan Anda tahu, saya hampir 4 tahun menulis, mengirim hampir tiap minggu dengan email, baru dimuat. 4 tahun, setiap 2 minggu mengirim puisi ke Kompas, baru kemudian dimuat. Segigih itu, atau senaif itu saya begitu. Dan Kompas memang menjadi dominan, menjadi barometer baru, jadi kayak kiblat baru, penentu keberhasilan seorang penulis, tidak hanya menulis puisi, menulis apapun ya, cerpen, artikel, dan lain-lain yang dimana pembaca berpeluang untuk mengirim dan dimuat. Kompas adalah dengan jaringan terbesar, surat kabar umum dengan jaringan terbesar, dan kepedulian yang juga besar kepada seni, terutama sastra, khususnya puisi yang saya geluti gitu. Dia membayar mahal. Paling mahal setahu saya, bisa beli 20-30 buku puisi bisa kali dari honor Kompas pada waktu itu ya gitu. Jadi ya, saya mau ceritakan bahwa perlu kegigihan untuk menguji keberhasilan kita menulis dengan standar yang umum, dengan standar yang dalam hal ini Kompas kalau saya waktu itu. Mungkin dulu Horizon menjadi seperti itu, menjadi seperti barometer kuat, dan saya Kompas satu-satunya gitu yang saya ingin dimuat puisi saya. 4 tahun kemudian baru dimuat. Baru dimuat setelah mengirim 4 tahun. Dan saya bisa katakan hampir setiap minggu saya mengirim. Itu berapa kali kirim tuh gitu. Untungnya nggak pakai email, nggak pakai perangko, nggak pakai surat gitu, nggak pakai paket ngirimnya gitu. Jadi mudah lah begitu. Tapi ya begitulah, semakin banyak
orang yang menulis, semakin ketat persaingan berebut perhatian si redaktur yang menentukan dimuat atau tidaknya puisi kita, karya kita di sebuah media umum seperti Kompas itu dan lain-lain lah. Media lain juga akan berlaku pola yang sama, sistem yang sama sebelum sebuah karya dimuat kalau kita mengirim puisi ke sana gitu. Saya katakan bahwa yang kita perebutkan adalah perhatian si redaktur dari sekian banyak, ratusan katanya, yang ngirim tiap minggu dan dia harus memilih satu penyair untuk dimuat 4 atau berapa puisi begitu. Kita berebut perhatian si redaktur. Redaktur adalah orang yang dipercaya oleh manajemen surat kabar itu untuk memilih karya yang layak dimuat, yang dia harus objektif, yang memenuhi standar umum dari si koran itu. Kalau ya kita bisa membayar semahal itu begitu kira-kira, ya kita janganlah memuat puisi yang buruk. Dan saya kira redaktur Kompas, saya tahunya mula-mula Sutardi Kalsumbahri, kemudian Nasib Amini gitu. Saya sejak Sutardi Kalsumbahri saya nggak pernah dimuat, setelah berganti menjadi Hasib baru dimuat. Jadi sudah berganti redaktur baru puisi saya dimuat di Kompas begitu. Jadi kita berebut perhatian balik lagi ke redaktur gitu. Nah, tapi kan lanskap media itu sekarang berubah, sosialisasi karya itu sekarang berubah ya, khususnya di puisi kan. Saya juga menikmati itu. Saya tumbuh di awal-awal ketika internet itu, saya bersastra dulu, saya juga sering dimuat, bahkan sempat menjadi bagian dari pengelola website itu. Apakah berubah? Apakah koran menjadi tidak relevan lagi sebagai barometer karya yang baik? Enggak berubah juga. Karya yang baik tetap aja karya yang baik, yang jelek ya jelek aja gitu. Standarnya tidak berubah. Tapi perebutannya kan redaktur tuh memilih dengan asumsi bahwa dia karya itu akan disuguhkan kepada pembaca yang banyak, mendapat perhatian dari pembaca yang luas, pembaca yang membeli koran itu tidak hanya untuk si puisi, untuk yang lain-lain, terutama karena dia surat kabar umum kan. Jadi perebutannya, pertaruhannya sebenarnya sama aja, mau ditaruh di Facebook atau di Instagram sekarang atau di apapun lah, di website, di blog gitu, kita berebut perhatian penikmat puisi, perhatian publik yang mungkin serius, mungkin juga selewatan, iseng-iseng bertemu dengan puisi dan menikmati puisi itu. Itu yang kita perebutkan kan sebenarnya gitu. Apakah lewat kurasi seorang redaktur atau tanpa kurasi sama sekali. Di medsos kan sama sekali tidak ada kurasi kan. Saya tulis, saya taruh aja di saya sejak tahun 2000 sebelum memuat di koran pun sudah melakukan itu. Puisi saya itu saya bilang begitu saya posting semenit kemudian sudah ada yang baca dan ketahuan berapa yang baca gitu. Ada yang komen begitu kan. Di koran kan tidak ditemukan keasikan itu. Tapi ada hal lain yang ditemukan kan, ya, kurasi itu gitu, dan konsisten. Bayangkan seorang sudah bekerja 10 atau 15 tahun menyeleksi puisi di sebuah surat kabar yang sama, dia tentu tahu sejarah karya-karya yang masuk di sana gitu. Jadi kalau saya mengirim hal-hal yang sama pasti nggak dimuat. Jadi kita berebut perhatian pembaca. Lalu kalau saya ditanya bagaimana cara merebut perhatian pembaca, kita posisikan dirilah kita sebagai seorang pembaca. Apa yang kita menjadi menarik dengan karya itu gitu. Apa yang membuat kita memperhatikan sebuah karya ketika bertemu karya itu dimanapun lah, di medsos kah, di mana orang berkerumun di situ sekarang gitu, atau di blog atau di vlog atau di koran gitu. Itu jawabannya. Balik lagi sebenarnya karya yang baik, karya yang seger kan, karya yang baru, karya yang kalau monoton masih menarik, enggak menarik lagi kan. Jadi tapi ada yang segar, ada yang baru, ada yang unik, ada yang kece ya dapat jempol lah, like, jempol atau komen begitu kan, atau di share sama pembaca lain atau pengguna sosial media yang lain yang
tertaut dengan kita, follower kita atau subscriber kita. Saya balik ke Kompas, akhirnya dimuat setelah 4 tahun, dan setelah itu saya tahu jadinya standar Kompas. Bukan seleranya ya, standar kebagusannya gitu. Saya berganti-ganti puisinya, tapi tetap pada standar yang saya anggap sama, dan rasanya nggak dimuat. Setahun saya pernah dimuat 5 kali atau 6 kali gitu, hampir 2 bulan sekali. Wah, itu penyair se-Indonesia mungkin mengutuk-ngutuk saya itu, woi kamu terus yang dimuat. Nggak tahu, saya kalau ngerasa bagus saya kirim aja. Sampai ada tuh penyair muda yang, Om atau Bang, jangan ngirim lagi dong, kasih kesempatan lah kepada kami untuk supaya dimuat di Kompas juga. Saya tahun ini rasanya nggak pernah ngirim, belum ngirim karena memang tidak ada yang bagus gitu. Tapi sikap penyair muda yang ngomong ke saya atau ke siapapun lah gitu, yang jangan ngirim lagi dong, beri kesempatan kepada kami. Nah, kok ya minta kesempatan gitu loh. Anda rebutlah kesempatan itu gitu. Kalau Anda kalahkanlah orang yang sering dimuat gitu, dengan karya yang lebih bagus begitu kan, bisa, pasti bisa. Dan puisi Indonesia membutuhkan upaya yang tidak mandek. Puisi Indonesia berkembang terus. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya.